Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi kita kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beragama lain, dipersilahkan untuk membaca doa menurut agama dan kepercayaannya. Kita akan belajar tata nama senyawa. Tata nama senyawa itu terbagi menjadi dua, ada tata nama senyawa organik, ada anorganik. Kita kupas dulu si anorganik. Anorganik itu meliputi 4 penamaan. Yang pertama senyawa molekul, yang kedua senyawa ion, yang ketiga asam, dan keempat basa. Lalu bagaimana sih cara-caranya untuk membuat si senyawa molekul menjadi mempunyai nama gitu ya. Kita di sini akan belajar senyawa molekul yang biner atau senyawa kovalen. Yang biner, apa itu biner? Senyawa biner berarti senyawa yang hanya terdiri dari 2 jenis unsur saja. Misalnya air H2O, amonia NH3, karbon dioksida CO2, berarti hanya 2 unsur. Misalnya tadi ya, air H dengan O, hidrogen dengan oksigennya saja ya, amonia nitrogen dengan hidrogennya saja, karbon dioksida C dengan O nya saja. Terus bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat untuk penamaan dimulai dengan urutan penulisan unsur di bawah ini. Misalkan awal boron, terus dilanjutkan silikon, karbon, antimon, astatin, fosfor, nitrogen, hidrogen, belerang, iod, brom, klor, oksigen, dan fluor. Kecuali NH3 penulisannya bukan H3N atau H2O bukan OH2. Perangkaian nama senyawa sesuai urutan dari kedua unsur diberi akhiran ida. Jadi setelah unsur yang kedua ada penambahan akhiran ida. Misalkan HCl hidrogen klorida, N2O dinitrogen oksida, N2O3 dinitrogen trioksida, kecuali CO karbon monoksida bukan monokarbon monoksida. Dari mana sih si D dan tri itu? Kalian bisa lihat di angka indeks sebelah kanan. Angka indeks meliputi ada 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Misalnya kita lihat contohnya di situ ada N2O3. Jadi penulisannya angka indeksnya dulu, 2 itu di, lalu unsurnya nitrogen, lalu dilanjutkan dengan unsur kedua ada O3 di situ. Berarti 3-nya tri, tulisnya di depan. Lalu ada oksigen, kita ganti gennya dengan ida. Jadi dinitrogen trioksida. Lalu kenapa ada senyawa-senyawa seperti air, amonia, dan metan tidak perlu mengikuti aturan-aturan yang tadi Ibu sebutkan? Karena secara umum mereka sudah dikenal sebagai air, amonia, dan metan gitu ya. Lalu kita ke tata nama senyawa ion. Tata nama senyawa ion. Ion itu terdiri dari 2, ada kation dan anion. Kation berarti bermuatan positif, anion berarti bermuatan negatif. Dan penulisannya harus diawali dengan si unsur logam lalu unsur non logam, atau kationnya dulu baru anion. Kenapa harus kation dan anionnya? Nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya tentang ikatan kimia. Penulisannya berarti NaCl bukan Cl, Na. Natrium klorida bukan klorida natrium. Di sini kalian bisa lihat tabel penamaan senyawa ion di sebelah kanannya. Ada Na positif untuk
kationnya ada anion NO3 negatif. Jadi rumus garamnya adalah NaNO3. Dan nama garamnya natrium nitrat. Terus kita lanjutkan ke tabel contoh yang kedua. Ca2 positif, anionnya NO3 negatif. Maka rumus garamnya CaNO3 2 kali. Kenapa ada angka 2-nya? Karena si NO3 diikat sebanyak 2 oleh si Ca yang punya atom 1. Seperti itu. Lalu ada Al3 positif dengan SO4 2 negatif, maka rumus garamnya adalah AlSO4 3 kali. Dan nama garamnya aluminium sulfat. Kita lanjutkan ke kation. Sn4 positif, anion SO4 2 negatif, maka pembentukan rumus garamnya adalah SnSO4 2 kali. Dan nama garamnya timah 4 sulfat. Kenapa ada angka Romawi di tengah dan dia mepet ke timah? Nanti kita pelajari di tahapan selanjutnya. Lalu ada Cu2 positif dengan anionnya S2 negatif, maka pembentukan rumus garamnya CuS. Nama garamnya adalah tembaga 2 sulfida. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah beberapa jenis kation. Ada Na positif, namanya kationnya natrium. Tetap ya, nama kation dengan nama unsurnya sama. Lalu ada K positif, kalium. Magnesium itu berikatan. Kenapa bisa 2 positif? Jadi kita belajarnya di ikatan kimia. Kita belajar di situ bagaimana sih kenapa bisa terjadinya positif negatif gitu ya. Terus di sini kita lihat lagi ini beberapa jenis kation. Yang ini adalah jenis anionnya. Ada OH negatif hidroksida, OA2 negatif oksida, F negatif fluorida, Cl negatif klorida, Br negatif bromida. Dan selanjutnya sampai di akhir di sini Cr2O7 2 negatif dikromat. Jadi ini rumus anion beserta namanya ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Contoh soal yang pertama, misalkan bagaimana rumus nyawa dari kalium klorida. Berarti kita lihat di slide yang menunjukkan kalium. Kalium itu berarti dia ikatan kation. Kation dari kalium itu adalah K+. Dan kita lihat tabel di anion. Cl negatif itu adalah klorida itu adalah Cl negatif. Jadi penggabungannya sebagai berikut. Kalium K+, K positif, klorida itu adalah Cl negatif. Kita lihat kaliumnya dulu. Di situ huruf K ada tanda positif dan dilingkari merah. Itu berarti nilai si ionnya sebanyak 1 ya, dan bermuatan positif. Lalu ada Cl negatif, berarti yang negatifnya itu adalah nilai anion dari Cl sebanyak negatif 1. Nilai dari K dengan Cl itu harus sama dengan 0. Jadi kita lihat bahwa si K sudah bernilai 1 dan Cl bernilai negatif 1. Kalau kita tambahkan maka hasilnya menjadi 0. Dan rumus molekulnya adalah KCl, kalium klorida. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada contoh soal natrium sulfida.
kita disuruh menulis rumus kimianya. Bagaimana? Kita lihat dulu ke tabel untuk si kation natrium. Kation natrium itu di nomor 1 ada Na positif. Lalu yang diminta lagi adalah si sulfida. Sulfida kita lihat berarti dia di anion. Sulfida itu ada di nomor 8. Berarti dia rumus anionnya adalah S2 negatif. Oke, kita balik ke slide contoh soalnya. Di sini Na itu punya satu muatan positif. Sedangkan si belerang atau si sulfur punya, atau si sulfidanya ya, punya muatan sebanyak 2 negatif. Maka supaya kedua unsur ini kalau ditambah harus sama dengan 0, si Na ngajak temannya lagi gitu ya. Jadi ada 2 Na yang akan berikatan dengan S dan membentuk Na2S. Jadi Na sebanyak 1 dan ada temannya lagi sebanyak 1, jadi 2. Ketika ditambah dengan si S yang bermuatan 2 negatif, maka hasilnya akan menjadi 0. Dan ikatannya atau rumus molekulnya adalah Na2S. Kita lihat ke contoh slide berikutnya. Contoh soal ketiga. Cara penyelesaiannya. Contoh soal ketiga itu diminta besi 3 nitrat. Kita lihat di slide sebelumnya, slide pada kation. Besi itu kita lihat pada nomor 15 dan 16. Kalau 15 besi 2 dan 16 besi 3. Kenapa ada angka Romawi di sini? Untuk membedakan muatan si besinya, ya ada yang 2 positif dan ada yang 3 positif. Jadi kita gunakan sesuai dengan permintaan soal, yaitu si besi 3, berarti Fe 3 positif. Dan nitrat, kita lihat di tabel anion. Nitrat itu adalah, kita cari nitrat dimanakah? Nitrat nomor 14. Oke. Nitrat penulisan anionnya NO3 negatif. Maka kita balik lagi ke soalnya. NO3 negatif. Nitrat mempunyai nilai muatannya sebanyak 1. Jadi untuk menghilangkan si 3 positif ini, pada Fe NO3 kita tuliskan sebanyak 3 kali gitu. Kenapa ada 3 kali? Karena untuk menyeimbangkan si Fe yang punya muatan sebanyak 3. Jadi si NO supaya Fe-nya ibaratkan nggak keberatan, maka si NO kan bernilai 1 negatif, maka dia ngajak temennya lagi, jadi bertiga gitu untuk mengikat ion pada si besi, seperti itu ya. Oke, nanti akan Ibu ajarkan di video berikutnya untuk bagaimana lebih rinci lagi menuliskan rumus kimia dari contoh-contoh soal yang tadi kita pelajari ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Tata nama senyawa asam. Asam adalah senyawa yang membentuk kation hidrogen dalam air dan sifatnya berasam asam.
Penamaan senyawa molekul ini di depannya diberikan kata asam dan diikuti dengan nama anion sisa asam. Hampir sama dengan penamaan ion yang tadi. Cuma kalau misalnya di depannya ada unsur hidrogen, maka itu dinyatakan dengan sebagai asam. Misalkan contohnya H3PO4, maka dia namanya asam fosfat. Dengan rumus sisa asamnya adalah PO43 negatif. Begitu juga dengan tata nama senyawa basa. Basa ya, bukan basah, nggak pakai H. Tuh. Basa adalah senyawa ion dari suatu logam dengan ion hidroksida atau unsur anionnya adalah OH negatif, bersifat kaustik. Jika terkena kulit terasa licin seperti sabun. Kaustik itu berarti kalau kita rasakan di lidah itu pahit, ya. Terus penamaan senyawa molekul dirangkai dengan nama logam di depannya lalu diikuti dengan kata hidroksida. Contohnya CaOH 2 kali, maka nama senyawanya adalah kalium hidroksida. Contoh yang kedua adalah FeOH 2 kali, maka penamaan senyawanya adalah besi 2 hidroksida. Kita ke tata nama senyawa organik. Oke, senyawa organik itu adalah senyawa karbon dengan sifat-sifat tertentu. Senyawa organik mempunyai tata nama khusus. Contohnya CH4 dikenal sebagai gas alam atau metan. Lalu ada C6H12O6, itu kita kenal sebagai glukosa, gula darah. Lalu ada CH3COOH, asam asetat atau yang kita kenal sebagai asam cuka, yang sering kita gunakan dalam untuk makan bakso ya, atau makan mie ayam. Perasa adalah asam asetat dengan rumusnya CH3COOH. Walaupun nggak semua kandungannya 100% CH3COOH, tapi di situ ada asam asetat gitu. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Ingat, cek Google Classroom. Jika ada tugas maka kerjakan. Kalau nggak dikerjakan berarti nggak ada nilai. Dan kalau ada pertanyaan silakan ke grup atau WhatsApp Wapri, boleh ya. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.